Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Baik, di sesi berikut ini masih saya Coach Wira bersama Jero Dasaran Alit. Kita sudah berbicara tentang banyak hal terkait dengan otonan, kemudian menebus, bayuh gitu ya, dan juga beberapa aspek yang bisa memberikan kita semua sebuah pemahaman, inspirasi, dan tentunya tuntunan. Nah, ketika bicara tuntunan, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerapkan aspek-aspek yang sudah kita dengar, sudah kita lihat, sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penuntunnya. Karena yang bisa menentukan kualitas perubahan itu sendiri adalah diri kita masing-masing. Tadi Jero Dasaran Alit sudah menyampaikan, jangan menyalahkan hari lahir gitu kan, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan apapun. Jadi kuncinya ada pada diri kalian. Baik, pertanyaan saya berikutnya ini terkait dengan bagaimana caranya nih kalau kita bicara dalam konteks umat Hindu nih, Jero Dasaran Alit ya, buat generasi muda ini gimana sih caranya berdoa yang benar gitu ya, berdoa yang memang kita bisa merasakan manfaatnya langsung atau menemukan filosofi dan makna dari sebuah doa atau persembahyangan yang dilakukan. Durus, Jero? Iya, jadi bertemu lagi bersama saya. Kita bersama-sama di sini untuk membahas sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Jadi mengenai tentang pertanyaan tadi, bagaimana cara berdoa yang benar dan yang baik agar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ya, betul. Jadi kita semua umat Hindu dimanapun berada sering melakukan yang namanya yajna, sering melakukan yang namanya doa, pemujaan. Tetapi sayang, sedikit di antara mereka tidak tahu arti makna yang tersirat di dalam doa itu sendiri. Jadi saya akan sedikit berbagi, bukan menceramahi, bukan memberitahu dengan cara yang tidak baik, tapi saya ingin ibaratnya memberikan sebuah relasi baru, sebuah pemandangan baru. Saya maknai sesuatu dan saya akan sedikit berbagi. Kita saling berbagi. Ketika saya punya kelebihan, saya bagi dengan orang yang tidak artinya yang membutuhkan. Ketika saya memiliki kekurangan, maka saya akan mencari kelebihan dari orang lain itu sendiri. Jadi yang pertama mengenai tentang berdoa, kita yang di umat Hindu ini mengenal adanya doa panca sembah. Panca itu berarti 5, sembah itu berarti sujud bakti, mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan manifestasinya. Betul. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan sembah puyung. Sembah puyung ini adalah mengheningkan diri, mengosongkan pemikiran, ibarat seperti manusia, ibarat seperti kendi. Sama sebuah kendi kalau terlalu banyak berisi air, lalu ketika Tuhan memberikan air baru, maka air itu akan tumpah ke pertiwi dan tidak akan bisa bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu ketika kita datang ke pura atau tempat ibadah dimanapun berada, yang pertama adalah kita mengosongkan diri kita, mengosongkan hal-hal yang negatif, sehingga hanya hal positif yang masih tersisa. Ibaratnya sama, ada tempat suci, banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang kurang memahami. Tempat suci pasti ada yang namanya Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Di Nista ada yang disebut bangunan Candi Bentar. Pasti di mana-mana kalau kita masuk ke area yang Candi Bentar dulu kita lihat. Ke area yang paling luar kita masuk ke Madhya pasti ada Candi Bentar. Candi Bentar, bentar ngaran palas, artinya palas. Kalau bahasa Indonesianya memisahkan. Apa yang dipisahkan? Pikiran negatif, pemikiran yang buruk, perkataan yang buruk, emosional. Semua itu harus dihilangkan, harus dipisahkan. Dipisahkan yang negatif, dipisahkan dan dihilangkan. Yang positif kita simpan dan kita bawa dan kita pelihara di dalam jiwa kita sendiri. Lalu ketika masuk kita ke Madhya Mandala, kita pasti melihat adanya bangunan suci yang disebut Candi Kurung. Candi Kurung. Candi Kurung. Candi Kurung. Kurung itu berarti mengikat.
Ngurung itu berarti nyengker. Ya. Apa yang diikat, apa yang disengkar, ketika pemikiran yang tidak baik itu sudah kita hilangkan, yang tersisa hanya pemikiran yang baik, itulah yang kita ikat, itulah yang kita pelihara, itulah yang kita sengker. Lalu masuklah kita ke utama mandala. Di sana kita mulai sembahyang. Jangan gerusu-gerusu dulu, jangan gerusu-gerusu, iya, kita harus menenangkan, tarik nafas, tenangkan diri. Terus habis itu cari tempat duduk yang baik, yang nyaman, nyaman. Kita mesile sana, bajra sana. Habis itu kita siapkan sarana dupa, kuangin dan juga bunga. Di sanalah baru kita mulai berdoa. Yang pertama sembah puyung mengosongkan pemikiran kita agar kita bisa meminta kepada Tuhan sesuatu yang baru. Ketika kita pulang dari pura itu, kita mendapatkan sesuatu yang baru yang akan kita bawa untuk melakukan kehidupan yang baru. Jadi sembah puyung dengan mantra Om Atma Tatu Hatma Sudamang Soha. Jadi Atma Tatu Hatma, kita menyucikan Atma kita. Suda itu berarti menyucikan. Yang apa yang kita sucikan? Atma kita, stula sarira kita, badan kasar kita, dan suksema sarira kita, badan halus kita. Jadi semua ini harus disucikan sehingga Atma, ketika itu Atma telah disucikan, maka akan bertemu dengan Parama Atma, akan bisa menunggal dengan Sang Yang Brahman itu sendiri. Jadi yang kedua, sembah puyung kita aturkan pas di tengah-tengah kening kita. Jangan di sini. Oh gitu. Jangan di sini, tapi di tengah-tengah kening kita. Berarti kira-kira begini. Iya. Iya, tengah-tengah. Ibaratnya memiliki makna dan filosofis karena kita di sini akan memanjatkan vibrasi dari sini, dari vibrasi mata batin kita menuju ke ide Sang Yang Widi. Lalu menggunakan sarana bunga. Kenapa kita melakukan pemujaan yang kedua menggunakan sarana bunga? Karena bunga ini simbol daripada keindahan, simbol dari keharuman. Kita memanjatkan doa menggunakan bunga ke hadapan Tuhan di pura yang berstana. Tuhan-Tuhan yang berstana di pura itu, kita ingin membuat yang berstana itu menjadi berbunga-bunga, menjadi harum, mengharumkan tempat itu, menjadi beliau itu menjadi senang. Lalu menggunakan media kuangit. Kuangit ini adalah simbol daripada purusa dan perdana, simbol daripada dunia, simbol daripada poros. Makanya di kuangit ada porosan. Poros dunia itu ada di kuangit itu sendiri. Dan simbol daripada ide Sang Yang Widiwasa. Maka kuangit itu haruslah secantik-cantiknya, seindah-indahnya, karena ada nilai estetikanya di sana. Lalu di sanalah kita memanjatkan kepada Tuhan, memohon anugerah agar diberikan sebuah anugerah, agar diberikan keselamatan, kesehatan. Jangan pernah meminta hal-hal yang aneh, gitu. Lalu lagi menggunakan media kuangit, memohon kepada Sang Yang Samudaya. Samudaya ini adalah kumpulan Tuhan, pertemuan Tuhan. Karena apa? Sam itu berarti pertemuan. Sam itu berarti menyeluruh. Contoh, samgama, pertemuan antara wanita dan pria, disebut samgama. Jadi samudaya itu pertemuan antara Tuhan yang ada, dewa-dewi yang ada di sana. Maka dijadikan satu, kita pujalah beliau. Gitu. Kita puja beliau, memohon sebuah anugerah, dituntunan agar kita diberikan hal yang baik, agar selalu apapun yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita dan hasilnya pun akan baik juga. Lalu yang terakhir ada sembah puyung. Kembali sembah puyung, karena kita utpeti setiti perina, lahir hidup mati. Mati dan lahir ini sama. Lahir kita puyung, kosong, mati pun kita kosong. Maka simbol Sang Yang Widi adalah simbol kosong, bukan 1, 2, dan 3, tetapi kosong. Karena simbol keheningan itu adalah simbol Sang Yang Widi. Jadi makanya kenapa sembah puyung terakhir sering dikatakan memohon terima kasih, ngaturan para masuk semua. Bukan begitu artinya, tetapi kita diingatkan bahwa dari sekian pancasembah, sembah terakhir, sembah puyung, kita diartikan, kita maknai dalam konsep dan tujuan agama Hindu adalah moksatam jagadita yajitida, kembali ke alam sunia, kembali ke alam Tuhan, moksa atau kembali ke Paramatunggal. Itulah tujuan dari pancasembah, makna itu sendiri. Berarti berdoa yang benar. Berdoa yang benar itu makna filosofinya ya seperti itu. Jadi di sini juga kadang-kadang wanita nih, seorang wanita datang ke pura duduk bersila. Kan itu kan salah. Ibaratnya ya tidak salah tapi keliru. Tapi yang tidak benar adalah tidak dalam proporsinya. Jadi kita sudah punya pakem-pakem tersendiri. Kalau kita tidak bisa duduk,
tidak bisa ibaratnya menipu ya, ibaratnya kita duduk dengan cara yang benar gitu. Jadi ya diusahakanlah, kan beberapa menit saja kita berdoa, lalu diusahakan, karena itu melatih konsentrasi kita, melatih kekuatan kita. Kita diuji, di sana kita diuji, di sana kita dilatih agar bisa menjadi diri yang lebih kuat. Makanya diatur dari segi duduk, busana kita diatur gitu, ya dari busana juga kita diatur. Jadi jangan meremehkan ketika ada orang yang berbusana hitam ke pura, bukan karena dia ngapain dia busana hitam, sebel gitu ya. Karena itu tidak ibaratnya tidak berpengaruh di ajaran agama. Tetapi walaupun warna apapun pakaiannya, itu tidak akan dinilai oleh Tuhan. Yang dinilai itu adalah seberapa heningnya dia, seberapa tulusnya dia, seberapa ikhlasnya dia memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapannya. Itu yang dipandang, bukan mobil, bawa mobil Mercedes, Alphard kayak gitu kan, tidak, itu dipandang, tetapi ketulusan hatinya lah yang dipandang. Oke. Jadi semakin jelas ya, mungkin buat kalian generasi muda atau bahkan generasi lainnya, tidak hanya yang muda, Tatuaning Pance Sembah sudah dijelaskan Sanewau ya, baru saja bahwa urut-urutannya. Bahkan tadi beliau menambahkan dari proses masuk Candi Bentar. Nah, di mana kalian biasanya selfie, foto-foto itu nggak tahu artinya. Nah, sekarang sudah tahu tuh artinya. Jadi di Jabe ya, ada gapuranya. Jadi di situ mulai di sini. Nah, supaya lebih ingat, meresapi dan menjalankan apa yang Jero Dasaran Alit sampaikan, besok boleh aja kalian selfie di sana, di gapuranya, di pura. Tapi ingat-ingat pesan beliau bahwa ini adalah untuk memisahkan ya antara pemikiran negatif yang tidak memberdayakan atau pikiran positif yang memberdayakan, supaya ketika masuk ke Madya bisa disengker nih. Artinya kalau saya simpulkan, sebagai muatan buat diri kita, sehingga lebih siap lagi dengan serada bakti melakukan puja astawul kehadapan Ida Sang Hyang Widi, karena yang sudah disengker adalah hal-hal positif itu sendiri. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan, kenapa sih harus Panca Sembah? Kenapa enggak Tri Sembah? Kenapa tidak Dwi Sembah atau Eka Sembah? Nah, ini jawaban dari Jero Dasaran Alit ya, karena menggabungkan konsep dari Utpeti Stiti Pralina. Jadi kita terakhir kali adalah mengucapkan rasa terima kasih, plus yang terpenting beliau menyampaikan tadi adalah tujuannya itu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Jadi ini mungkin masih yang belum banyak diketahui sama masyarakat Hindu khususnya. Dan mulai sekarang mari kita terapkan bahwa konsep serada bakti tulus ikhlas, apalagi bunga yang dipersembahkan itu warna-warninya secara visualnya itu cantik indah, akan menambahkan serada bakti kita, ya kan, Jero Dasaran. Kemudian aroma bunga kalau wangi itu akan membuat kita menjadi lebih kusyuk lagi, lebih senang gitu, adem rasanya bersembayang. Termasuk juga mungkin suara-suara kalau kita berbicara dari psikologi manusia nih. Saya bicara dari 1V visual, itu sudah ada canang, aturan yang bagus, perani yang cantik, bunga warna-warni, itu visualnya. Lalu auditorinya adalah suara dari mantra Jero Mangkunya, pedandanya, suara bajunya, itu akan membawa kita ke dalam suatu dimensi yang luar biasa, sangat khusyuk, menyenangkan, penuh dengan kedamaian. Lalu dari sisi kinestetiknya kita bahas bahwa dengan adanya visual dan auditori itu, maka rasalah yang akan muncul, karena kita akan berbicara bukan lagi logikanya, tetapi lebih banyak kerasa. Nah, rasa apalagi nanti tirtenya nyid, rasanya memang benar-benar luar biasa. Itu kombinasi. Jadi kalau kalian mencari secara ilmiah apa sih yang dilakukan orang sembahyang di pura, dia sudah menggabungkan konsep dari representational system di otak manusia, yaitu menggunakan visual, auditori, kinestetik. Bahkan bagi sebagian pemedak atau umat yang tangkil itu bisa merasakan vibrasi, bisa betul benar. Ada merasakan kehadiran sesuatu seriang-seriang, merinding gitu kan. Itu ada komponen-komponen dari 5 indera kita yang sudah aktif ketika kita melakukan sembahyang puja bakti di Ida Sang Hyang Widi. Oke, sukses semua Jero Dasaran. Kemudian masih ada beberapa pertanyaannya Niki. Bagaimana caranya kita nih untuk anak muda untuk belajar konsep takwa atau agama Hindu itu yang benar nih? Dari mana nih kita mulai supaya nilai-nilai dari ajaran tradisi adat budaya kita itu di tengah
era globalisasi saat ini, modernisasi itu, kita masih bisa tahu nih filosofi tatuanya. Gimana nih menurut Jero Dasaran Alit, apa yang harusnya anak muda sekarang itu pertama kali ini Anda harus paham ini, Anda harus belajar ini dan seterusnya. Mungkin dari Jero Dasaran Alit bisa memberikan pengetahuan, informasi ke mereka. Silakan. Makanya ada yang disebut dengan sifat-sifat daripada yadnya itu sendiri. Sifat-sifat agama itu sendiri. Ada yang namanya trikerangka agama hidup. Ya. Ada yang namanya tatwa, ya, etika, susila, ya. etika. Itu susila dengan etika. Ya. Lalu ada upacara. Upacara itu terakhir. Upacara itu terakhir. Sebelum kita melakukan upacara, sebelum kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ajaran agama hidup, yang pertama adalah kita harus mampu mempelajari diri kita sendiri. Salah satunya, bagaimana kita bisa bertutur kata yang baik, bagaimana kita bisa berpikir yang baik, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Begitu juga ada yang disebut dengan ketika kita melakukan kegiatan, bagaimana kita hubungan kita dengan Tuhan, kita baik, harmonis, rajin sembahyang, hubungan kita dengan manusia harmonis, rajin, kita membantu sesama, senang kita membantu orang yang kesusahan. Begitu juga dengan alam, bagaimana kita menjaga alam itu sendiri. Barulah kita memahami yadnya itu sendiri. Sekarang kan terbalik. Sekarang yadnya duluan ya. Yadnya duluan. Padahal yadnya itu belakangan terakhir. Bahkan filosofinya nggak tahu. Iya. Karena apa? Karena sebelum kita beriatnya, agama Hindu tidak pernah terlepas dengan adanya agama dan yadnya. Tradisi, adat, budaya, agama itu jadi satu di agama Hindu. Jadi sebelum kita melakukan upacara, hendaknya kita harus tahu maknanya terlebih dahulu. Kita tanyakan maknanya apa. Kita harus kritis, anak muda ini harus pemikiran kritis. Harus bisa berani menanyakan kalau ada seorang solinggi atau ya jemana yang muputang upekare yadnya dimanapun itu, boleh kita tanya. Ratu Sulinggi, kenapa ada namanya ngentek dinggi, ada yang namanya mecaru, ada yang namanya melaspas, kenapa demikian? Ini Banten ini maknanya apa, ini Banten ini maknanya apa? Boleh, kenapa? Melatih wawasan kita dari sejak dini. Tetapi banyak penggali Mesir kita juga ketika anak muda ada yang kritis dan menanyakan itu, nak mula gitu. Inilah yang sekarang membuat anak muda kita ini menjadi terbelenggu dalam konsep yang salah. Gitu. Sehingga kalau kita ingin mempelajari agama, sebelum kita mempelajari yang namanya tatwa yang begitu banyak, filsafat yang begitu banyak, bahasa-bahasa filsafat yang begitu sangat sulit dipahami, syarat makna, tetapi sebelum kita mengetahui itu, alangkah baiknya kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi agama kita ini, agama Hindu ini adalah agama yang paling tersimpel. Paling simpel ya. Paling simpel di antara agama lain, agama Hindu. Karena apa? Karena agama Hindu ini adalah agama yang universal, horizontal, apapun bisa dilakukan. Karena apa? Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena di masing-masing daerah memiliki cara tersendiri. Jadi dia fleksibel, bagaimanapun itu sama. Bisa disesuaikan. Sesuai dengan rasa sujud bakti kita. Makanya yadnya itu tidak harus kita melakukan upacara yang besar, tidak besar gitu ya. Makanya ada yang namanya tingkatan kualitas yadnya, ada kuantitas yadnya juga, ada yang namanya satwika yadnya, rajasika yadnya, tamasika yadnya. Kalau kita berbicara masalah yadnya, alangkah baiknya kita agar bisa beryadnya dengan satwika yadnya. Tidak boleh kita kita aumojar gangsul, tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh saling menfitnah, tidak boleh marah-marahan. Ujar ayu tersira selalu kita bertutur kata yang baik, selalu kita bertutur kata yang manis, jangan pernah kita konflik ketika kita beryadnya. Maka ada juga niste madya utama. Kalau kita tidak bisa mengaturkan upacara yang utama, kita bisa lakukan yang niste. Niste juga dibagi menjadi 3, madya dibagi menjadi 3, utama dibagi menjadi 3. Ada nistaning niste, nistaning madya, nistaning utama, dan seterusnya. Tetapi saya garis bawahi, ketika Anda melakukan upacara yadnya yang utama, tetapi pemikiran Anda yang buruk, dan juga di dalam mengaturkan yadnya yang utama itu ada tujuan-tujuan tertentu untuk bisa terlihat, wah,
untuk bisa terlihat mewah, untuk bisa menyaingi orang-orang yang lainnya, maka yadnya yang utama itu akan dipandang yadnya yang niste, paling niste sekali. Tetapi kalau Anda melakukan upacara yang nista niste, tetapi rasa syukur kita sangat kuat, bakti kita sangat kuat, keyakinan kita sangat kuat tanpa adanya keinginan dan tujuan-tujuan tertentu, maka upekara yadnya yang niste berubah menjadi utama. Oke. Itu dia ya. Jadi penting sekali memahami konsep bahwa untuk bisa belajar tentang agama, tatwa, sastra apapun bentuknya itu memang harus dimulai dari dalam diri kalian. Dan ini harus melakukan proses yang namanya konsisten, gitu ya, komitmen untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan. Mungkin bisa jadi nih kalau kalian generasi muda pada umumnya tidak peduli, misalnya cuek, itu kan orang tua yang punya belajar sastra. Tapi kita kan akan menjadi tua. Betul kan? Nah, kalau Anda memiliki pemikiran-pemikiran itu, maka segeralah mengubah kebiasaan ini menjadi kebiasaan baru. Sedikit-sedikit kita belajar, itulah sebabnya kita butuh seorang penuntun. Orang-orang yang memang sudah tidak saja berteori, tetapi sudah mengalami di dalam perjalanan hidupnya. Karena pengalaman itu adalah guru yang bisa membuat kita lebih, tadi disampaikan, lebih kuat, lebih tangguh, lebih siap dalam menghadapi pasang surut dalam kehidupan ini ketika karma kita datang. Karena kan apakah benar ya Jero Dasarannya, kita memang harus menjalani apa yang sudah menjadi bagian karma kita, atau kita bisa menghindari? Kira-kira gimana Jero Dasarannya? Kita tidak bisa menghindari karma ya. Namanya juga karma, ibarat seperti garis tangan. Kalau Anda ingin merubah garis tangan, maka potonglah tangan kalian. Tapi kalau dipotong juga tangannya, kan tidak akan muncul tangan baru. Iya. Ya, ibaratnya itu sama seperti garis tangan yang akan selalu kita bawa, akan selalu kita akan dapatkan semua itu karena sudah ditakdirkan. Betul. Makanya garis tangan orang itu berbeda-beda, ibaratnya seperti sidik jari orang itu berbeda-beda. Jadi semua orang punya karma. Jangan kita pernah menganggap orang itu sepele. Karena ibarat dunia ini, kehidupan manusia ibarat seperti roda yang berputar. Ketika ada orang yang di bawah, ketika Anda berada di posisi yang di bawah itu, maka Anda bersiap-siaplah menjadi orang yang akan berada di atas. Karena kalau sudah selesai di bawah, maka naiknya akan ke atas. Tapi kalau kalian sudah berada di atas, bersiap-siaplah kalian akan berada di bawah. Makanya jangan pernah kalian membanggakan yang namanya, kita membanggakan yang namanya kekayaan, harta benda dan lain sebagainya. Tetapi banggalah kalian ketika kita sudah memiliki perilaku yang kaya. Lebih baik perilaku yang kaya ketimbang uang yang kaya. Uang yang kaya untuk apa juga kita simpan begitu saja, tidak akan mendapatkan bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi kalau kita tidak punya tetapi perilaku kita kaya, itu alangkah jauh lebih baiknya. Gitu. Jadi ibaratnya di sini karma ini tidak bisa kita lepas. Karma itu adalah sebuah di mana perjalanan hidup yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Bagaimanapun kita ingin mengubahnya, tetap itu akan kita temui. Tetapi kalau kita ingin merubah karma kita, rubahlah mulai sekarang. Dengan cara apa? Mulailah sekarang untuk bisa berperilaku baik sesuai dengan ajaran Dharma. Ketika kita nanti bereinkarnasi lagi menjadi manusia di kehidupan yang selanjutnya, maka karma kita akan lebih baik dari sebelumnya dan akan berubah gitu ya. Nah, karena ini kan banyak orang sering mengkambing hitamkan karma. Kadang-kadang Jero Dasaran misalnya begini, ini saya nggak berhasil, mungkin nggak karmanya. Ada juga yang begitu kan. Yang pernah dengar nih orang-orang, karmanya memang belum beruntung. Ada yang lebih ekstrim nih Jero Dasaran. Ada yang begini, dia melakukan hubungan yang tidak sepatutnya, lalu mengatasnamakan memang sudah karmanya seperti ini. Nah itu kan kalau pemahaman ini kita tidak berikan juga ke kebanyakan orang, sering karma itu dijadikan kambing hitam, pembenaran, padahal perilakunya yang salah. Tapi karena ketidaktahuan, ini karmanya mungkin sudah begini kayak gitu ya. Ya jangan salahkan karma, karena perilaku yang kita lakukan itu kan awalnya muncul dari pikiran. Jadi kalau yang salah itu pikirannya. Kalau pikirannya sudah baik, maka karmanya akan baik. Tapi kalau pikirannya buruk dan perilakunya juga sesuai dengan pemikirannya yang buruk, nah makanya karma juga akan buruk. Hasilnya akan jadi aksi dan reaksi apapun yang kita ciptakan akan datang kembali. Benar. Mungkin kalau masa kecil nih kita sering mandi di tukan,
di Tibu itu kita bilang A-nya kan balik, echo-nya kan kembali lagi gitu ya. Apa yang kita lakukan akan kembali lagi kepada diri kita. Oke, sudah semakin seru, dan buat kalian yang ingin tahu atau bertanya kepada Jero Dasaran Alit, Anda bisa komen di bawah, dan siapa tahu topik yang kalian tanyakan kita bisa angkat menjadi sebuah sesi motivasi, inspirasi, edukasi yang bisa menjawab pertanyaan kalian, dan siapa tahu bisa menjawab pertanyaan seluruh orang-orang yang sedang bertanya. Karena pada saat ini dari sekian banyaknya informasi, kemampuan untuk memfilter itu juga penting, Jero Dasaran. Iya, benar. Karena semua orang bisa berbicara topik yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda. Benar. Bahkan ada yang bisa menyesatkan, memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak sepatutnya. Untuk itulah kalian di zaman digital ini, di sosial media ini, wajib melakukan filterisasi yang baik dan benar. Apa yang kalian sering tonton itu akan menjadi sebuah keyakinan dalam diri kalian semua. Itu menjadi sebuah habit. Sering menonton hal-hal yang positif, Anda akan menjadi positif. Sering menonton hal-hal yang negatif, Anda akan berpikir atau cenderung ke arah yang negatif. Jadi tergantung konsumsi. Nah, tiang biasanya Jero Dasaran sering memberikan anak muda itu untuk berhenti menjadi konsumer. Jadi berhenti consuming digital, sosial media itu. Kita ngeliatin orang aja terus. Sekarang harus menjadi produsernya, menciptakan konten-konten kreatif, menciptakan konten-konten yang bisa menginspirasi anak muda lain, memotivasi mereka. Termasuk podcast ini, Titiang mengundang Jero Dasaran Alit supaya lebih banyak kita bisa memberikan konten edukasi, dan saya tidak berbicara lebih spesifik tentang apa yang mungkin ranah-ranah yang berbau ras, sara, etnis, tidak. Jadi kita memang berbicara universal yang memang kita berbicara kebenaran yang hakiki itu apa yang bisa kita pelajari khususnya generasi muda. Karena kalau kita bicara dalam kerangka NKRI, jadi apapun agama kita, selama kita hidup rukun, penuh toleransi, rasa saling menghormati, itu sudah menjadi satu bingkai yang bagus, yang menarik, gitu ya. Dan saya bisa tambahin dari yang Jero Dasaran Alit sampaikan tadi, bahwa di Puro itu sendiri sudah mengajarkan kita sebuah filsafat filosofi. Saya baru tahu bahkan gitu. Jadi ada candi bentarnya, itu fungsinya apa, maknanya apa, dan semoga anak-anak muda semakin paham. Ayo sekarang kita selfie di candi bentarnya, lalu buat captionnya yang memang bisa mengedukasikan teman-teman yang lainnya. Sehingga datang ke Puro, kalian sudah menaruh pemikiran negatif itu di luar sana, dan ketika masuk sudah menjadi lebih positif dan lebih hening, lebih sunya. Tadi disampaikan bahwa itu kan ide saya Widin ke kosong gitu, kosong. Sunya, sehingga bisa membawakan kepada mana cike yang baik, kemudian wacike yang baik, kaike yang baik. Jadi satya laksana, satya wacana, dan satya daya. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan ini, dan saksikan kami di acara motivasi berikutnya bersama Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Dan mungkin sesi-sesi yang kita akan buat akan lebih alami lagi bersama Jero Dasaran Alit di sebuah lokasi yang memang mungkin saja belum kalian pernah berkunjung di sana, kan gitu. Nanti mungkin kami akan berkunjung ke Jero Dasaran Alit, atau kita ada di Pura untuk membahas hal yang lebih. Karena tujuan kita adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita tutup mungkin dengan perang. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Jangan bilang-bilang bersama saya, Coach Wira, di Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan.